Detik-detik sikutan brutal Sandy Walsh buat bek Selangor FC terkapar. Daftar sanksi FIFA menghantui naturalisasi ilegal Malaysia. Dua pemain diaspora baru gabung TC Timnas. Ujian pertama dua pemain Timnas Indonesia di Serie A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Dua pemain diaspora baru gabung TC Timnas. Ujian pertama dua Timnas Indonesia di Serie A. Yang selanjutnya daftar sanksi FIFA menghantui naturalisasi Malaysia. Dan yang terakhir detik-detik sikutan brutal Sandy Walsh buat pemain Selangor FC terkapar. Coba kita saksikan bersama ya. Kejutan datang dari Timnas Indonesia yang akan memulai pemusatan latihan TC pada 1 September 2025 di Surabaya. Agenda ini menjadi persiapan menghadapi FIFA Matchday melawan Kuwait dan Lebanon di Stadion Gelora Bung Tomo. Sejauh ini, nama-nama yang dipanggil Patrick Kluivert mulai tersebar ke publik. Berawal dari Mark Locke dan Beckham Putra, lalu ada dua Sayuri yang mendapatkan kepercayaan untuk kembali ke Timnas. Hingga kini, nama-nama tersebut yang resmi diumumkan ke publik. Namun, diharapkan seluruh pemain lain, termasuk Mauro Zylstra hingga Emiliano Jonathans, juga segera bergabung. Saat ini, berkas keduanya sudah masuk ke Komisi 10 DPR RI dan akan segera dilakukan proses perpindahan kewarganegaraan. Sebelumnya, Ketum PSSI Erick Thohir telah mengisyaratkan akan melakukan segala cara demi Emiliano Jonathans. Erick Thohir berharap winger FC Utrecht tersebut bisa memperkuat Timnas Indonesia di laga uji coba terlebih dahulu sebelum tampil di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Kita kejar proses naturalisasi Emiliano secepatnya untuk memperkuat Timnas di September pada laga uji coba, jangan langsung main di Oktober. Kata Erick dikutip dari Detik. Sementara Mauro Zylstra juga layak dicoba. Sebagai pengganti oleh Romney yang mengalami cedera, tentu Mauro membutuhkan adaptasi sebagai ujung tombak tim merah putih. Untuk itu, kini menarik menanti kedatangan keduanya di TC pada 1 September mendatang. Pekan pertama Liga Italia menjadi panggung yang berat bagi dua punggawa Garuda, yakni Emil Audero dan Jay Itzels. Seperti yang diketahui, Jay Itzels dan Emil Audero sama-sama baru pindah klub di bursa transfer musim ini. Jay Itzels pindah ke Sassuolo, sedangkan Emil Audero bergabung ke Cremonese. Kepindahan tersebut membuat keduanya kembali merasakan atmosfer Serie A musim ini. Namun, tantangan berat bagi keduanya juga langsung tersaji sejak pekan pertama Liga Italia dimulai. Bagaimana tidak, Jay Itzels bakal langsung diuji oleh Napoli yang merupakan tim juara bertahan. Selain Romelu Lukaku dan Scott McTominay yang sudah jadi andalan sejak musim lalu, Napoli kini juga kedatangan Kevin De Bruyne. Alhasil, Jay Itzels harus benar-benar tampil cermat sebagai jenderal di lini pertahanan untuk menghalau serangan-serangan Napoli. Jay Itzels bakal jadi sosok vital untuk meredam serangan Napoli. Seperti halnya Jay Itzels, Emil Audero juga bakal menghadapi tantangan berat di pekan pertama. Emil Audero akan mengawal gawang Cremonese untuk menghadapi AC Milan. Musim ini, Milan kedatangan sejumlah pemain baru seperti Luka Modric, Ardan Džašari, hingga Pervis Estupinan. Selain itu masih ada Rafael Leao dan Christian Pulisic yang bisa jadi ancaman besar bagi Cremonese. Karena itu, Emil Audero harus siaga penuh sepanjang 90 menit untuk mengantisipasi ancaman-ancaman berbahaya. Laga ini jelas jadi kesempatan bagi Emil Audero untuk unjuk gigi terkait ketangguhannya sebagai benteng terakhir. Kendati begitu, laga berat tersebut menjadi modal positif bagi Jay Itzels dan Emil Audero untuk mengeruk pengalaman sebanyak-banyaknya. Hal yang sangat berguna kala kembali membela skuad Garuda. Naturalisasi ilegal yang dilakukan Malaysia masih menjadi perbincangan hangat bagi pecinta sepak bola khususnya Asia. Bagaimana tidak? Dalam pasal 7 disebutkan bahwa seorang pemain hanya dapat dinaturalisasi jika memiliki garis keturunan langsung dari ayah, ibu, kakek, atau nenek. Artinya, jalur buyut tidak masuk kategori yang diakui secara resmi oleh otoritas tertinggi sepak bola dunia tersebut. Namun, dalam kasus Facundo Garces ditemukan drama terkait klarifikasi hingga sang pemain yang keceplosan terkait asal-usulnya. Jika nanti terbukti proses naturalisasinya Garces dilakukan hanya atas dasar keturunan dari buyut, Malaysia berpotensi terkena sanksi berat dari FIFA. Bahkan, sanksi tersebut bisa berlipat ganda. Pertama, seluruh pertandingan resmi Timnas Malaysia yang melibatkan Garces bisa dianggap tidak sah. Dalam kasus seperti ini, biasanya FIFA akan menetapkan hasil pertandingan menjadi kalah WO 0-3 untuk Malaysia,
terlepas dari berapapun skor akhir di lapangan. Kedua, FIFA juga bisa mencabut status kependudukan sepak bola Facundo Garces. Dengan kata lain, sang pemain tidak lagi diakui sebagai bagian dari skuad nasional Malaysia. Tak berhenti di situ, FAM juga terancam denda administratif karena melakukan kelalaian dalam proses verifikasi dokumen. Lebih jauh, FIFA bisa menjatuhkan sanksi tambahan berupa larangan mendaftarkan pemain naturalisasi baru selama beberapa periode. Pihak-pihak yang terlibat dalam pengurusan dokumen juga tak luput dari ancaman. Yang paling ekstrim, Malaysia bisa saja dijatuhi suspensi sementara dari aktivitas internasional jika FIFA menemukan adanya unsur manipulasi data. Pasalnya, hal tersebut dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap prinsip integritas kompetisi. Terlebih, pihak FAM belum memberikan penjelasan resmi terkait sorotan media internasional tersebut. Bek kanan timnas Indonesia Sandy Walsh menolak untuk beradaptasi dengan klub barunya Buriram United. Baru diperkenalkan secara resmi pada Selasa, Sandy Walsh langsung masuk dalam starting 11 Buriram United dalam ajang ASEAN Club Championship 2025-2026. Menghadapi Selangor FC di Chang Arena, Sandy Walsh langsung menunjukkan kredibilitasnya sebagai pemain jebolan Eropa. Namun, terjadi insiden yang melibatkan Sandy Walsh dengan pemain Selangor FC, Kevin De Romram. Terlihat jelas sikut Sandy Walsh mendarat telak ke wajah Kevin De Romram. Beruntung bagi Sandy Walsh, aksinya itu tidak membuat ia mendapat hukuman dari wasit. Sikutan Sandy Walsh kepada Kevin mendapat kritik tajam dari netizen Malaysia. Akun X Astro Arena lantas memviralkan insiden tersebut. Terlepas dari sikutannya, penampilan Sandy Walsh selama 63 menit cukup solid di lini belakang. Ia juga sempat aktif membantu serangan lewat sundulan di babak pertama. Pemain berdarah Surabaya itu juga sempat mendapatkan kesempatan emas. Pada menit ke-28, sundulannya dari situasi bola mati berhasil diblok pemain lawan. Sayangnya, peluang itu belum berbuah gol. Sandy Walsh sendiri hanya bermain hingga menit ke-63. Pemain berdarah Belanda Indonesia itu ditarik keluar dan digantikan Teraton Bunmatan. Menariknya, absennya Sen Patinama pada laga kali ini menimbulkan tanda tanya. Besar kemungkinan, Sen dirotasi oleh pelatih Osmar Loss karena ia sempat bermain pada laga sebelumnya di Liga Thailand lawan Lumpun Warrior. Oke, itu saja untuk video saya saat ini. Nantikan video saya selanjutnya. Sampai jumpa.